Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Putri dari kelas B Akuntansi Terapan. Di sini saya akan mengerjakan soal yang mengenai laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan laporan posisi keuangan bentuk laporan. Baik, instruksi yang pertama yaitu menyiapkan laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Pada kolom pertama yaitu penjualan sebesar 11 miliar 343 juta rupiah. Kita rupiahkan dulu. Pada kolom kedua yaitu beban pokok penjualan sebesar 7 miliar 850 juta rupiah. Dan kolom ketiga laba bruto seharga 3 miliar 493 juta rupiah. Setelah itu, beban operasi yang membuat beban penjualan. Beban penjualan dan beban penjualan memuat beban gaji penjualan. Beban gaji penjualan memuat 916 juta rupiah. Selanjutnya, beban iklan sebesar 550 juta rupiah. Beban penyusutan peralatan toko seharga 140 juta. Selanjutnya, beban penjualan lain-lain sebesar 38 juta rupiah.
Jumlah beban penjualan total dari semua beban penjualan, beban gaji dikurang beban iklan, dikurang beban penyusutan peralatan toko dengan beban penjualan lain-lain, totalnya yaitu Rp1.644.000.000. Kita kurangkan, lalu kita akan mendapatkan hasil sebesar Rp1.644.000.000. Selanjutnya, beban administrasi. Beban administrasi memuat beban gaji kantor. Sebesar Rp650 juta. Selanjutnya yaitu beban sewa. Sebesar Rp94 juta. Rp94 juta. Selanjutnya, beban penyusutan peralatan kantor. Sebesar Rp50 juta. Selanjutnya, beban asuransi. Sebesar Rp48 juta. Setelah itu, beban perlengkapan kantor. Beban perlengkapan kantor sebesar Rp28.100.000. Selanjutnya yaitu beban administrasi lain-lain sebesar Rp14.500.000. Selanjutnya yaitu jumlah beban administrasi. Untuk jumlah beban administrasi, kita jumlahkan dari beban gaji sampai beban administrasi lain-lain, yaitu hasilnya Rp884.600.000.
kita jumlahkan semuanya dan akan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya yaitu total beban operasional untuk mendapatkan hasilnya kita jumlahkan jumlah beban penjualan dengan jumlah beban administrasi. Lalu kita jumlahkan dan hasilnya akan menjadi 2.528.600.000 rupiah. Selanjutnya yaitu laba operasi. Untuk total laba operasi yaitu kita kurangi laba bruto dengan total beban operasional. Hasilnya yaitu 964.400.000 rupiah. Selanjutnya, pendapatan dan beban lainnya. Yang hanya mencakup beban bunga. Beban bunga senilai 21 juta rupiah. Selanjutnya yaitu laba neto. Untuk total laba neto yaitu laba operasi kita kurangi dengan beban bunga. Totalnya itu 943.400.000 rupiah. Oke, itu tadi hasil dari kerja saya untuk instruksi pertama dari CV Cendana. Selanjutnya kita ke instruksi kedua yaitu membuat laporan ekuitas pemilik dari CV Cendana. Yang pertama, modal Mutia Kristina sebesar 3.449.100.000 rupiah. Rp3.449.100.000. Selanjutnya, laba neto tahun berjalan yaitu Rp943.400.000. Untuk laba neto tahun berjalannya kita ambil tadi dari laporan laba rugi. Hasil laba netonya itu Rp943.400.000. Selanjutnya yaitu dikurangi penarikan sebesar 100 juta rupiah. 100 juta rupiah. Selanjutnya yaitu kenaikan pada ekuitas pemilik. Hasilnya kita akan dapatkan dari laba neto tahun berjalan dikurangi penarikan dengan total
Rp843.400.000. Selanjutnya yaitu model Christina. Ini modal akhirnya ya, yaitu kita jumlahkan, kita akan mendapatkan hasil Rp4.292.500.000, yaitu model Christina ditambah dengan kenaikan pada ekuitas pemilik. Oke, itu juga tadi hasil kerja saya untuk instruksi kedua. Selanjutnya kita ke instruksi ketiga. Pada instruksi ketiga, kita harus menyiapkan laporan posisi keuangan bentuk laporan dengan asumsi bahwa porsi wesel bayar jangka pendek sebesar Rp50 juta. Yang pertama yaitu aset lancar yang memuat kas sebesar Rp240 juta. Selanjutnya, piutang usaha sebesar Rp966 juta. Selanjutnya, persediaan sebesar Rp1.712.500.000. Selanjutnya, persediaan kantor sebesar Rp13.500.000. Untuk yang terakhir, maksudnya yang selanjutnya yaitu asuransi dibayar di muka sebesar Rp8 juta. Selanjutnya yaitu jumlah aset lancar. Kita akan tambahkan dari kas sampai asuransi dibayar di muka. Lalu kita akan mendapatkan hasil dari jumlah aset lancar. Hasilnya yaitu Rp2.940 juta. Kita bisa lihat, kita jumlahkan semuanya lalu kita akan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya yaitu aset tetap. Aset tetap yaitu memuat peralatan kantor. Peralatan kantor sebesar Rp830 juta. Selanjutnya yaitu dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kita atur kolomnya dulu.
dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp550 juta. Rp550 juta. Peralatan kantor dikurangi akumulasi penyusutan, hasilnya yaitu Rp280 juta. Selanjutnya yaitu peralatan toko. Peralatan toko senilai Rp3.600 juta. Rp3.600 juta. Selanjutnya, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.820 juta. Selanjutnya totalnya yaitu Rp1.780 juta. Rp1.780 juta. Kita bisa lihat dari mana kita mendapatkan hasilnya. Selanjutnya yaitu jumlah aset tetap. Hasil dari jumlah aset tetap yaitu Rp2.060 juta, yang kita dapat hasilnya dari Rp280 juta ditambah dengan Rp1.780 juta. Selanjutnya yaitu jumlah aset. Hasil dari jumlah aset yaitu kita tambahkan dari jumlah aset lancar dengan jumlah aset tetap, dan hasilnya yaitu Rp5 miliar. Selanjutnya yaitu liabilitas. Yang pertama itu liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek mencakup yang pertama yaitu utang usaha. Utang usaha sebesar Rp366 juta. Selanjutnya yang kedua yaitu utang gaji. Utang gaji sebesar Rp41.500.000. Rp41.500.000. Yang ketiga yaitu wesel bayar. Sebesar Rp50 juta. Selanjutnya yaitu jumlah liabilitas jangka pendek. Jumlah liabilitas jangka pendek kita jumlahkan semuanya, utang usaha, wesel bayar, utang gaji, dan hasilnya yaitu
Rp457.500.000. Rp457.500.000. Selanjutnya yaitu liabilitas jangka panjang. Yang pertama yaitu wesel bayar, jatuh tempo hingga 2022. Wesel bayar yang jatuh tempo hingga 2022 sebesar Rp250 juta. Selanjutnya yaitu jumlah liabilitas yaitu Rp707.500.000 yang hasilnya kita dapatkan dari jumlah liabilitas jangka pendek dengan dijumlahkan wesel bayar. Selanjutnya yaitu ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik yang mencakup modal Mutia Christina. Hasilnya yaitu Rp4.292.500.000. Kita bisa lihat hasil cara untuk mendapatkan hasilnya. Selanjutnya yaitu jumlah liabilitas dan ekuitas pemilik. Yaitu sebesar Rp5 miliar. Caranya untuk mendapatkan hasilnya yaitu dengan menjumlahkan jumlah liabilitas dengan modal Mutia Christina. Selanjutnya yaitu instruksi keempat, yaitu menjelaskan secara singkat bagaimana perbedaan laporan laba rugi bentuk tidak langsung dan bentuk langsung. Laporan laba rugi bentuk tidak langsung yaitu disebutkan laporan laba rugi bentuk tidak langsung atau multiple step income statement berisi beberapa subbagian dan subjumlah, yaitu penjualan, beban pokok penjualan, laba bruto, laba dari kegiatan operasi, dan pendapatan dan beban lainnya. Sedangkan laporan laba rugi bentuk langsung lebih menekankan jumlah pendapatan dan jumlah beban sebagai faktor yang menentukan laba neto. Instruksi keempat pada poin B, bagaimana perbedaan laporan posisi keuangan bentuk laporan dan bentuk akun. Laporan posisi keuangan bentuk akun adalah neraca yang disusun dengan dua sisi,
Sisi kiri memuat unsur harta, sedangkan sisi kanan memuat kewajiban dan modal perusahaan. Sedangkan laporan posisi keuangan bentuk laporan adalah neraca yang dilaporkan satu halaman vertikal di sebelah dan dicantumkan total aktiva dan di bawahnya kewajiban dan modal. Baik, sekiranya itu tadi instruksi yang saya kerjakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.